Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya la ya'ti illa bi khairin. Al-hadis. Hadirin ikhwatu iman, Bapak Ibu Majelis Ta'lim Rawdatul Jannah MTRJ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kekuatan, kemampuan dan juga kemauan untuk terus meningkatkan kualitas hidup kita melalui thalabul ilmi. Mudah-mudahan ikhtiar Bapak Ibu dari rumah ke majelis ini mendatangkan maghfirah, mendatangkan rahmat Allah, dan menjadikan hidup kita semakin berkah. Jadi berkah itu selalu ada dalam kebaikan Allah. Berkah itu bukan berlimpah. Berkah itu tetapnya kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Keberkahan akan hadir kepada orang-orang yang terus beramal soleh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pendidikan akhlak Islam, al-haya'u, yaitu tentang sifat malu. Nabi bersabda, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak mendatangkan selain kebaikan. Orang yang memiliki rasa malu maka akan terdorong untuk berbuat kebaikan. Hadirnya Bapak Ibu dari rumah ke sini ada malunya enggak? Apa malunya? Malu nikmat Allah sedang kita dapatkan, masa tidak dipakai untuk menambah ilmu. Jadi malu itu selalu mendorong kita untuk berbuat baik. Al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Kemudian tema yang sedang kita bahas adalah bagian F. Sebelumnya kita sudah membahas dari pengertian malu, keutamaan malu dalam Islam, bahwa Allah mencintai sifat malu. Malu itu bagian dari sunnah Nabi dan Rasul. Malu itu adalah akhlak Islam. Malu mendatangkan kebaikan, dan malu mengunci setiap keburukan. Kemudian anjuran malu, kata Nabi, malu itu adalah syu'batun minal iman, salah satu dari cabang iman. Lalu pandangan ulama tentang malu, orang yang sedikit malunya maka sedikit waroknya. Orang yang sedikit warok maka akan mati hatinya. Nah, lalu faidah-faidah malu sudah kita bahas ya. Bagian dari iman, kemudian meninggalkan maksiat, melaksanakan ketaatan, dan seterusnya. Nah, sekarang apa saja
bentuk-bentuk malu ya. Halaman 104 huruf F. Malu yang terpuji. Jadi malu itu ada dua, Bu ya. Malu yang mahmud, malu yang mazmum. Malu yang terpuji dan malu yang tercela. Malu yang terpuji itu malu yang mendatangkan kebaikan. Malu yang tercela, malu yang meninggalkan kebaikan. Bisa dibedakan? Ibu gak ngaji, malu takut gak bisa, belum juga mulai. Nah, itu malu tercela. Sudah lama gak ngaji, malu takut ditanya, itu malu tercela. Kalau malu terpuji ya sebaliknya. Malu mau ngaji, lagi sehat, Allah memberi nikmat, itu malu yang terpuji. Jadi malu itu ada dua. Malu yang terpuji itu adalah salah satu sifat mulia yang dianjurkan oleh syariat. Di antara bentuk-bentuk malu yang terpuji, satu, malu kepada Allah. Caranya bagaimana? Nah, di sini dijelaskan, menanamkan rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu menjauhi atau mendekati? Kita takut pada Allah nggak? Buktinya apa takut? Kalau takut kepada singa, didekati, dijauhi. Itu namanya khauf. Jadi takut menjauhi disebutnya khauf. Kita bahas takut ya. Takut itu dalam bahasa Arab disebut dengan beraneka ragam. Kalau dalam bahasa Indonesia takut itu ya takut. Kalau dalam bahasa Arab tergantung takut itu ya. Satu, ada yang disebut khaufun. Yang kedua, ada yang disebut khosyah. Khosyah. Pernah dengar, Bu, khosyah? Khauf pernah dengar? Ada juga rohbah. Rohbatun. Ada juga ro'bun. Empat dulu lah ya. Jadi takut itu bagian dari ibadah hati. Ketika kita punya rasa takut, itu bagian dari ibadah. Ibu sedang sendiri melamun, ingat neraka, ingat alam kubur, jadi sieun. Nah, itu ibadah itu. Dengan takutnya itu terdorong beramal soleh. Nah, itu ibadah. Nah, apa bedanya? Kalau khaufun, ya, ini takutnya menjauhi. Takut dengan cara menjauhi. Takut azab Allah nggak? Nah, dijauhi kan? Kita jauhi azab Allah. Kita jauhi siksaannya, ancamannya. Kalau khasyah itu takutnya dengan apa? Mendekati. Nah, tapi kalau khasyah yang menjadi pendorongnya ilmu. Makanya yang bisa mendapatkan khasyah itu ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang berilmu semakin bertambah ilmunya, semakin merasa takut kepada Allah atas
keagungan, kekuasaan, kemahabesaran. Sehingga ingin dekat terus, namanya khasyah. Jadi takut karena ada ilmu tentang Allah, pada akhirnya kita mendekatkan diri. Nah, itu takut untuk mendekat. Nah, kalau rohbah itu takut ada ancaman. Ada ancaman. Ancamannya beragam. Dilaknat, masuk neraka, tidak masuk surga. Misalnya apa ya? Kullu bid'atin dolalah. Kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah adalah sesat. Setiap sesat adalah di neraka. Nah, itu membuat kita takut ketika terjerumus pada bid'ah. Namanya rohbah. Takut karena adanya ancaman. Diancam. Ya. Makanya ada kitab namanya At-Targhib wa Tarhib. Tarhib itu hadis-hadis yang isinya berisi ancaman. Misalnya, hati-hati dari kencing, karena kencing kebanyakan azab kubur disebabkan kencing. Itu rohbah. Jadi orang kencingnya gak sembarangan karena takut diazab kubur. Itu namanya rohbah. Nah, kalau rohbun ini takut juga. Takut yang terus-menerus menghadapi. Jadi takut terus-menerus menghadapi musuh. Menghadapi musuh. Inilah yang diberikan Allah kepada Rasul. Jadi kata Rasul, nusirtu birra'bi. Aku diberi pertolongan oleh Allah dengan rasa takut pada musuh 1 bulan sebelum perang. Jadi 1 bulan sebelum perang, musuh itu takut dengan Rasul. Takut di sini tegena hati gitu. Kejadiannya belum, misalnya Robon tuh. Kita punya salah, Bu. Kemudian kita dicari polisi. Tenang nggak hidupnya, tenang nggak? Nah, takut ketahuan polisi, takut dikejar, takut dipenjara karena ada salah. Nah, takut itu disebutnya ro'bun. Jadi, iya mah kita yang salah. Kita punya salah, dikejar orang, dicari orang, sampai kapanpun hati tidak tenang. Walaupun belum ketemu. Namanya apa? Ro'bun. DPO, daftar. Nah, itu pasti takut hidupnya, ro'bun. Takut ketahuan. Para koruptor, nah itu. Jangan dikira hidupnya tenang. Mereka punya ro'bun. Takut ketahuan, takut ditangkap KPK. Itu yang koruptor tuh. Termasuk para pemimpin-pemimpin yang curang, yang zolim. Jangan dikira hidupnya tenang. Ada ro'bun dalam diri mereka. Takut yang terus-menerus. Ya. Takut ketahuan karena ada salah. Jadi dari 4 ini, yang diperintahkan ini nih. Nah, milikilah sifat ini. Takut kepada Allah dengan ancamannya, dengan siksaan, lalu kita jauhi, namanya khauf. Takut kepada Allah atas keagungannya, kemahabesarannya. Jadi kalau ibu tahu Allah itu pasti lahir. Ingin selalu dekat, ingin selalu ibadah ini khasyah. Makanya kata Ibnu Mas'ud, laisal ilmu bikasratir riwayah, walakin ilmu bi khasyatillah. Ilmu itu bukan banyaknya hadis, banyak ngajar, banyak belajar, banyak baca, tapi dengan takut. Semakin nambah ilmu, nambah dekat ke Allah. Nah, khasyah.
Ibu baru tahu Al-Fatihah saja ingin selalu dekat dengan Allah, itu khasyah. Kalau rohbah tadi diancam. Kalau berbuat ini ancamannya A, B, C, D. Itu rohbah. Nah, jadi ini ketika kita ibadah, merasa takut dengan 3 ini, diberi pahala. Tapi dasarnya ilmu. Dasarnya ilmu. Itulah yang disebut menanamkan takut, kemudian merasa diawasi, ada muraqabah, ada muraqabah, muqarabah, beda ya. Pernah dengar muraqabah? Apa? Muraqabah, merasa diawasi. Jadi hidup kita merasa dipantau oleh Allah. Itu akan melahirkan rasa malu. Coba, di mana kita bisa bersembunyi yang Allah tidak tahu, ada nggak? Ada ya. Jadi sifat itu namanya muraqabah. Melakukan apa yang diperintah. Kalau kita malu kepada Allah, maka kerjakan apapun yang Allah perintahkan. Ketika ada ketidakmampuan, nah di sanalah istighfar. Di sanalah istighfar. Misalnya Allah memerintahkan kita untuk berhaji, melihat fisik dan pesak belum mampu. Nah, kumaha ya teh Allah merintahkan daftar nalge puluhan tahun, istighfar minimal. Sambil kita ikhtiar, sambil minta pertolongan kepada Allah. Makanya Rasul setiap ba'da sholat baca apa tuh? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu intinya apa doa itu? Minta tolong agar mampu berzikir, bersyukur, berkualitas dalam ibadah. Karena kewajiban kita itu. Nah, itulah yang disebut apa tadi? Melaksanakan perintah. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ata'na. Tapi kemampuannya pas-pasan. La yukallifullahu. Jadi jangan mempersulit diri. Harusnya tidak mampu yang besar, jangan tinggalkan yang kecil. Cita-citana maluhur, hayang umroh, hayang haji. Ari masjid hareupeun teu didatang. Coba. Kira-kira diijabah mal ka Allah. Si ieu bacana hayang umroh, hayang haji eta masjid hareupeun kita didatang. Nah, makanya yang mudah dulu. Menjauhi apa yang dilarang. Jadi malu kepada Allah itu caranya jauhi apapun yang dilarang. Ketika yang dilarang kita langgar, jangan lupa istighfar. Seperti Nabi Adam. Nabi Adam dilarang apa? Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Kamu berdua jangan dekati pohon ini, nanti kamu jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitanu fa'akhrajahuma mimma kana. Pada akhirnya Nabi Adam berdoa. Doa nanti. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kita pernah melanggar larangan Allah? Doanya itu maksudnya. Doanya itu. Kata Allah, jangan bohong, pernah bohong. Kemudian jangan nipu, pernah nipu. Jangan banyak ya. Jangan hasad, jangan bermusuhan, jangan berpaling. Ternyata kita melanggar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana
lanakunanna minal. Jadi yang rugi itu kalau tidak mendapat maghfirah dan rahmat. Ya. Malu kepada Allah akan mencegah seseorang berbuat maksiat dan dosa. Jadi malulah yang menahan seseorang dari berbuat maksiat dan dosa. Yang kedua, malu kepada malaikat. Caranya bagaimana? Merasakan malaikat senantiasa menyertai setiap waktu. Punten malaikat mah teu aya liburna. Teu aya. Teu aya pensiun, teu aya malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun ucapan yang dilafazkan kecuali di hadapannya ada raqib atid. Jadi yakin bahwa malaikat itu selalu menyertai setiap waktu, tidak akan berpisah. Itu yang kedua. Makanya ada hadis begini, kata Nabi ya. Apabila gini, barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, kenapa? Bau ya. Kata Nabi, jangan mendekati masjid kami karena malaikat terganggu sebagaimana Bani Adam terganggu. Jadi ketika kita ke masjid, ke majelis taklim, kondisinya wangi, izin ku malaikat. Karena malaikat pun merasa terganggu. Nah, itu bagian dari malu kepada malaikat. Udah kenal malaikat belum? Kenal dari cerita. Harus kenal. Kalau kenal dengan malaikat, wah, hidup lebih hati-hati. Contoh ini, saya masih belajar, itu belum selesai, risalah malaikat. Jadi beberapa kondisi malaikat itu hadir ya. Misalnya malaikat itu meliputi orang-orang yang mengingat Allah. Orang-orang malaikat itu mengelilingi orang yang tadarus Quran. Kalau kita duduk di masjid nunggu azan, duduk aja Bu. Malaikat mendoakan Allahumma gfir lahu warhamhu. Tuh malaikat. Jadi sifat-sifat baik itu seringkali diserupakan dengan malaikat. Rapih itu malaikat. Nah, itulah cara menanamkan rasa malu kepada malaikat, merasakan malaikat selalu menyertai kita setiap waktu. Yang ketiga, malu kepada manusia. Nah, tapi harus dibedakan. Ada malu kepada manusia karena manusia. Ada malu kepada manusia karena Allah. Yang termasuk ibadah yang mana? Yang karena Allah. Mungkin tidak orang malu kepada manusia karena manusia, ada kan? Ada. Karyawan misalnya, karyawan ini datangnya selalu tepat waktu. Malu cenah. Bisa ditegur atasan. Nah, itu malu yang karena manusia. Itu ibadah bukan? Bukan. Itu bukan ibadah. Malu kepada manusia itu harus karena Allah. Artinya sebenarnya ibu-ibu menutup aurat ketika keluar rumah. Malu kepada siapa? Malu kepada manusia karena malu kepada Allah.
Itu tipis tuh. Jadi antara tauhid dan syirik itu tipis. Kita malunya karena manusia atau karena Allah? Kalau malunya karena manusia jadi syirik. Kalau malunya karena Allah, itulah tauhid. Malu kepada manusia itu caranya malu menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya, tidak berkata kotor, melafalkan yang buruk, mencela, menggibah, mengadu domba, dan yang lainnya. Dengan catatan karena malu kepada Allah. Sama dengan gini, istri taat kepada suami karena suami itu syirik. Paham ya? Ibu teh taat ke suami teh. Bisi teu dinafkahan. Sok ibu teh segala kebutuhan dipenuhi. Bajunya disiapkan. Rumah dirapihkan. Apapun kebutuhan dilayani. Dalam untuk itu cenah orang teu dinafkahan. Nah, eta syirik bukan? Tuh itu. Berarti yang harus diubah malu taat kepada suami karena perintah Allah. Bisa dibedakan ya. Nanti ujiannya, ini ujiannya. Ketika suami tidak punya apa-apa, ibu rek tetap taat atau rek ninggalkeun. Oh. Ujiannya di sana. Belajar kepada Bu Ina ketika Pak Azhar sakit ya. Luar biasa Bu Ina tetap mendampingi ya. Karena taat kepada, nah itu taat kepada Allahnya itu. Nah itu ujiannya. Ada cerita ini. Anak jamaah di Arca Manik ya. Istri penyakitnya tumor apa ya namanya? Liver itu apa? Hati bukan? Nah, itu suaminya diuji. Apakah dia masih menyayangi istrinya? Diuji dengan cara apa diujinya? Itu tumor hati biayanya 350 juta. Itu diuji. Kalau kita sanggup mual, kalau saya gitu belum nampaknya. Harus mengeluarkan 350 juta sampai sembuh. Sampai harus di kemo. Nah, di sana. Jadi ujian-ujian itu ketika kita tidak menyukai itu. Nah, disinilah peran tauhid besar sekali dalam kehidupan kita. Kalau tauhidnya tipis, kita taat itu waktu dia mampu, waktu dia punya. Misalnya ibu taat ke suami tekan mun aya gitu. Mun suamina keur sejahtera gitu. Keur tidak ada macam dari itu. Lamun tauhidna kuat, apapun kondisinya siap. Nah, itulah yang karena Allah itu di sana. Kemudian malu kepada diri sendiri. Bagaimana malu kepada diri sendiri? Meninggalkan perbuatan dosa. Termasuk kita merasa ilmu masih sedikit, malu belajar terus. Iman masih lemah, malu terus ditingkatkan. Amal soleh masih pas-pasan, malu kita tambah terus. Nah itulah malu kepada diri sendiri. Selain malu yang terpuji, nah ini sini ada ya. Ada pula malu yang tercela. Malu yang tercela yang dilarang oleh Islam, satu, orang yang malu dalam mencari ilmu. Bapak Ibu luar biasa, sampai detik ini masih belajar. Itu artinya masih ada malu.
untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu. Ada juga orang yang sama-sama malu, tidak mau belajar. Nah, itu kata Mujahid. Inna hadzal ilma la yata'allamuhu mustahin wala mutakabbirun. Sesungguhnya ilmu ini tidak akan dipelajari oleh orang yang memiliki rasa malu dan sombong. Jadi dua orang yang tidak akan mau belajar. Malu dan punya sikap sombong. Yang kedua, malu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, ini juga termasuk malu yang tercela. Dulu waktu di pesantren, sanawiyah ya dulu, sanawiyah. Kalau khutbah di depan orang teh malu. Bisi salah, kan gemper, ngadeg-deg gitu. Waktu itu kelas berapa ya? Saya belajar bicara di depan orang. Tunggu ke akhir teh. Tuh, cenah ieu teh. Bisi salah, bisi ditertawakan. Nah, tapi dari sanalah mulai belajar. Oh, harus sering, harus percaya diri. Dan yang terpenting luruskan niatnya. Bahwa niatnya ini ingin menyampaikan risalah Allah. Ingin menyampaikan agama Allah. Banyak kan dalil-dalil. Balighu anni walau ayat. Kata Nabi, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, itu jangan sampai orang merasa malu sampai tidak berdakwah, tidak amar ma'ruf nahi munkar, ya. Tidak bertabligh, tidak mengajarkan ilmu. Ibu malu gak menasihati anak? Jangan. Jadi, aduh, malu cenah menasihati anak. Kenapa? Anaknya lebih soleh daripada saya. Biasanya itu malu. Iya. Seperti kita sering naon? Jangan main HP tapi orangna bari kieu. Mana mungkin didengar, ya. Makanya inilah malu yang tercela. Innallaha wallahu la yastahyi minal haq. Allah tidak malu untuk menerangkan yang benar. Kemudian bagian G, apa yang membuat orang terhalangi memiliki malu yang positif? Ini penghalang malu. Satu adalah lagu. Lagu itu dari kata lago. Apa arti lago itu? Sia-sia. Jadi lagu itu kata-kata yang isinya sia-sia. Bahkan kalau kita cermati lagu-lagu itu, lirik-liriknya itu banyak yang bernuansa kemusyrikan. Contohnya apa, Bu? Mohon maaf, bahkan ada yang bernuansa porno. Punten, belah duren, coba naon maksudnya? Jadi itu bahasa kinayah. Ya. Tak ada yang lain selain dirimu. Coba siapa dirimu itu? Kan bukan Allah. Nah, jadi kata-kata yang mengandung sia-sia itu dalam bahasa Arab namanya lagwun. Jadi dalam khutbah Jumat kata Rasul, apabila jangan berkata walaupun sekedar ansyid. Jadi kalau bapak-bapak ada anak-anak berisik, cek bapak-bapak teh, tong ngomong. Nah, itu teh sia-sia. Atau, nah itu termasuk lagu dalam khutbah, dalam Jumat. Nah, lagu itu kenapa disebut lagu? Karena kata-katanya mengandung kesia-siaan. Rawal Baihaqi wa Ibnu Abi Dunya an Abi Usman Al-Laits qala Yazid bin Al-Walid An-Naqis ya Bani Umayyah iyyakum wal ghina fa innahu yanqusul haya wa yazidu fi syahwah wa yahdimul muru'ah. Nah, ini. Wahai Bani Umayyah, hati-hati
Ini kata Yazid bin Al-Walid. Hati-hati dengan lagu. Kata hati-hati itu hukumnya haram, makruh, mubah. Bisa ketiga-tiganya. Hati-hati itu jangan sampai terjerumus dengan lagu itu, al-ghina, ya, membuat kita lupa kepada Allah. Nah itu yang menjadi haramnya itu, lagu yang haram itu isinya berbau syirik, berbau maksiat, apalagi sambil mempertontonkan aurat. Oh, dosa unggul. Tapi kalau lagu isinya perjuangan, mengingatkan semangat hidup, seperti anak saya suka lagu ini, jadi hafid Quran. Nah, ada ya. Pokoknya mah ayah hafid Quran. Jadi itu lagu memberi semangat untuk menghafal Quran. Haram nggak? Nah, mubah asalnya. Karena lagu. Ya. Terus naon deui? Ari balon ku ada 5. Naon hukum? Lihat saja liriknya. Ada unsur maksiat tidak? Ieu mah teu aya maksiat, ieu mah keur ngajarkeun. Berarti asalnya mubah. Makanya hukum lagu itu nanti fleksibel. Ketika isinya aya unsur syirik, maksiat, kemungkaran, haram isinya. Tapi isinya tidak ada unsur apapun, hanya menerangkan refleksi hidup misalnya. Nah, itu mubah. Tapi kalau isinya memotivasi dakwah, jihad dan sebagainya, seperti lagu-lagu perjuangan Palestina gitu misalnya. Nah, itu bisa mubah yang bisa jadi sunnah. Ya. Tapi minimalnya mubah. Boleh. Nah itu, jadi itu yang disebut fleksibel. Jadi hukum Islam itu hal-hal yang mubah bisa fleksibel, tergantung makosid. Walaupun lagu perjuangan, tapi kalau memalingkan dari Quran bisa jadi haram. Tergantung tuh itu. Da ieu mah laguna ge lagu nasyid, tapi nepi ka poho salat. Jadi haram tetap. Walaupun lagunya nasyid. Jadi makanya ada kaidah hukum. Al hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adam. Itu pelajaran usul fikih nanti. Hukum itu ditetapkan tergantung kepada ilat ada dan tidaknya. Kalau ilatnya membuat kita melarang aturan Allah, jadi haram. Kalau ilatnya tidak melanggar aturan Allah, jadi mubah. Nah, itu ilat. Kenapa harus hati-hati dengan lagu? Kata siapa tadi? Yazid, karena lagu itu mengurangi rasa malu. Tinggal wae nu sok nyanyi, joget-joget. Teh aya ngalagu teh dia mah teh moal payu. Ya. Bajuna kan. Kemudian wayazidu fi syahwat. Nah, ini ternyata lagu itu menambah, mendorong, maksud menambah di sini syahwat. Jadi terutama syahwatnya bukan suami atau bukan istri sendiri. Sok nu di diskotik eta istri saha. Kumaha lamun bapak-bapak miwarang istrina nyanyi boleh gak? Ya maksudnya sakamar boleh gak? Boleh. Dan ibu harus taat. Diajar nyanyi. Kalau lawan kalau suami istri boleh. Jadi misalnya tidak mustahil ada orang bangkit syahwat itu kalau dengar nyanyian. Daripada mendengar nyanyian istri orang yang haram, istri sendiri disusuti. Oh, itu ujian bagi istri.
Apapun yang disenangi suami, istri siap, wah itu pahala. Pahala istri mah di dieu. Ya tidak harus nyanyi, tergantung. Tergantung beda-beda orang ya. Beda-beda. Tergantung suaranya. Nah, jadi yang haram itu yang nyanyinya bukan istri sendiri, lalu lantaran suaranya halus jadi resep kurang. Nah itu. Yang ketiga, yahdimul muru'ah, menghancurkan kehormatan. Makanya ngerinya mun lagu dina pernikahan ya, suka aya nu sawer uang. Sudah hilang muru'ah itu. Sudah tidak ada rasa malu. Kan ayahnya. Bahkan pernah juga lihat ibu-ibu di tararium itu joget-joget. Tapi karunyangeun teh. Tapi moal aya di MTR nya nu kitu kan. Da aya nu katingali. Ya. Ada gitu Bu yang seperti itu. Kalau menurut saya itu sudah apa ya? Sudah pusing menghadapi hidup gitu. Stres ya. Itu memang faktor stres. Saya belajar kemarin tentang hadis marah ya. Kata Rasul, jangan marah, kata Rasul. Ada sarah hadis yang menjelaskan hadis itu. Maksud jangan marah itu, beraktivitaslah yang membuat kita tidak marah. Di antara cara menghindari marah itu, banyak berkegiatan, banyak bergerak, olahraga. Karena orang kalau di rumah terus, itu emosinya Bu. Makanya kalau Bu Ina mengadakan 2 bulan sekali rihlah, ya itu bagian dari mengeluarkan emosi. Daripada rungsing di imah, mending dibawa keluar. Ya. Oh ini, saya baru paham tuh hadis. Jangan marah, masa marah dilarang. Marah itu kan bawaan. Kata ulama, yang dimaksud jangan marah, jauhi marah itu dengan aktivitas yang mengeluarkan emosi. Saya punya anak 4 di rumah Bu. Ya kalau di rumah terus emosinya marah runcuh, parasian. Dibawa keluar mah beres. Oh, iya maksudnya. Ya. Harus disadari itu. So kebayang ibu dikerem di rumah seminggu ya Bu. Kuat mah. Sehari kira ada beratnya. Makanya ibu-ibu dari rumah ngaji itu mengeluarkan emosinya. Daripada emosi ke yang di rumah, mending di dia keluar. Di jalan itu kan emosi. Ternyata itu ulama hadis yang menjelaskan. Payad pa'uhu birriyadoh katanya. Mencegah emosional itu salah satunya dengan riyadoh, olahraga. Makanya Islam menyuruh rihlah, menyuruh kita keluar rumah, menyuruh ke masjid. Oh, hikmahnya itu. Agar tidak terkumpul gumpalan-gumpalan emosi. Perbuatan maksiat. Nah ini. Yang menghalangi orang punya rasa malu adalah perbuatan maksiat. Kata Ibnu Qayyim, perbuatan dosa dan maksiat akan menghilangkan rasa malu. Makanya ditahan. Bagaimana cara kita mengubur, menghapus dosa dan maksiat dengan seluruh ibadah? Saya ditanya oleh bapak-bapak, bagaimana sholat tobat? Bagaimana sholat tobat? Saya pernah dengar juga, tapi hadis khususnya belum nemu. Jawaban saya gini,
Menurut hadis, sholat manapun tanpa dinamai sholat tobat itu menghapus dosa. Coba, tujuan tobat apa? Supaya dosa di... Pertanyaannya, sholat mana yang tidak menghapus dosa? Semua sholat menghapus, walau tidak dinamai sholat. Jadi apa arti sebuah nama sholat tobat? Kan setiap orang sholat tobat gitu. Menghapus dosa-dosa. Kalau kita ingin tahu hadis-hadisnya, betapa hebatnya syariat Islam, belum sholat ini, menghapus dosa itu dari wudu. Wudu menghapus dosa. Kita pergi melangkah ke masjid menghapus dosa, meningkatkan derajat. Duduk di masjid nunggu azan, dosa dihapus juga. Belum sholat. Nah makanya kalau pakai dalil ada ilmunya, tenang. Tidak harus mencari nama sholat tobat. Disangka wudu tidak menjadi tobat. Disangka wudu tidak menghapus dosa. Nah itu. Ya. Semua nilai baik yang kita lakukan, jangan lupakan niat menghapus. Kalau saya Bu sering mengambil contoh, kalau sedang membajui anak, membajui itu apa? Memakaikan baju. Memandikan anak, sering sewaktu-waktu istri di luar, memandikan, memakaikan baju, gitu ya. Pernah membersihkan kotoran sewaktu-waktu. Dinahata ya Allah, mudah-mudahan jadi penghapus dosa. Ringan nggak amalan itu? Itu menghapus dosa. Dalilnya apa? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Itu Quran. Sesungguhnya seluruh kebaikan menghilangkan kesalahan. Ibu-ibu kan sok sasapu, cuci piring, cuci baju ya. Ayah niat karena menghapus dosa. Kalau nggak ada rugi itu. Rugi. Ya sekarang kan sudah tahu. Nah, semoga selama ini. Nah, yang sebelumnya tobat ya Allah ampuni. Makanya peluang ibu-ibu di surga, rumahnya ibu-ibu di surga tuh banyak. Surganya ibu-ibu di rumah tuh banyak. Peluang-peluang surga lah. Beberes kasur sambil berkata dalam hati, ya Allah ini kebaikan untuk kebersihan rumah ini, mudah-mudahan menghapus dosa. Sasapu gitu dulu ngepel, wah segala rupa. Surat apa tuh? Surat Hud. Coba dicek. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Itu saya lupa pasnya ya. Nah, itu kaitannya dengan sholat sebelumnya. Innas hasanat. Kalau di Google itu ada nanti muncul. Yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan. Nah ini hasanat kan kebaikan. Ini dalam bahasa Arab jamak, apapun bentuk kebaikan, ringan ataupun besar, berat, kecil ataupun besar, yudhibna. Yudhibna itu artinya menghilangkan. Nah, apa yang dihilangkan? As-sayyi'at, kesalahan. Ini jelas ini. Ayat dalam surat Hud ayat 100. Dalam hadis ini, dalam hadis. Wa'at ikutilah as-sayyi'at. Sayyi'at. Ini hadis ya. Ikutilah yang buruk-buruk, sayyi'at. Al-hasanat dengan yang baik. Esensinya sama. Tamhuha. Maka yang buruk
menghapus yang baik. Mana? Dibalik nih. Yang baik menghapus yang ini sama nih. Kata Nabi, atbi isayyiat hasanat. Iringi. Kalau kita merasa banyak keburukan, kejelekan, iringi dengan kebaikan. Tamhuha, maka yang baik menghapus yang sama dengan ini maknanya. Jadi ini luas. Semua kebaikan. Kalau semua kebaikan, ya sekecil apapun, bikin sampah, ya Allah mudah-mudahan ya dosa dihapus. Ya. Jadi jangan terbayang kebaikan itu yang berat-berat, yang ringan-ringan. Kan ibu-ibu sok masak, gitu ya. Masak kebaikan bukan? Niat menghapus dosa nggak? Niatnya kan semoga jadi amal soleh. Betul. Kalau tidak jadi amal soleh, jadi penghapus dosa. Maghfiratan wa ajron azima, itu bahasa Quran itu begitu. Kalau ada dosa, dosa dihapus. Kalau dosa nggak ada, jadi ajron azim, jadi pahala yang besar. Yang terakhir, kita akhiri dengan huruf H. Hal-hal yang mendorong malu. Hal-hal yang mendorong malu. Jadi bagaimana caranya agar kita memiliki rasa malu. Rasa malu ada dalam fitrah manusia, karena itu harus menjadikan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Untuk menguatkan dan mengokohkan rasa malu dalam diri, satu, ikuti perintah Allah. Datangnya malu itu dengan ikuti perintah Allah, merasa takut, merasa diawasi di setiap situasi, merasa kebersamaan. Pernah dengar ma'iyah? Ma'iyah, pernah dengar nggak? Mana siapa ma'iyah? Ma'iyah itu satu sikap kita yang merasa bersama Allah. Ma'iyah. Mau dimanapun kita berada, ngerasa deket dengan Allah. Kira-kira ada rasa takut gak kalau sudah ada? Nah, ada. Dikeung aya Allah. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Kalau kita sudah punya sifat ma'iyah, lahir rasa malu, lahir kebaikan. Innallaha ma'as sabirin. Jadi ma'iyah itu dari kata ma'a. Ma'a itu apa artinya? Bersama. Inna ma'al usri. Tuh. Diubah jadi ma'iyah. Apa? Merasa kebersamaan dengan Allah. Ma'iyah namanya. Ya. Artinya, naon bedana dengan muraqabah? Nah, muraqabah mah merasa sih diawasi. Ma'iyah mah merasa bersama. Jadi dibarengi we urang ku Allah. Kan tidak ada rasa tamhuha. Hanya hak kecil dan hak besar. Tamhuha. Wa'at bi'i bukan siya'ah ya, dibalik. Ini lepat maca. Ini teh. Wa'at bi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini ha ini ya. Ini ha mungkin. Tamhuha. Nah. Ha. Maha itu pakai ha, itu artinya menghapus. Iringi. Tak lamun tos judi istighfar. Tong diniatan tos judi istighfar. Eta mah diniatan. Ieu mah teu sangaja. Itu ya. Kemudian
2, mengikuti sunnah Nabi dalam berbagai aspek kehidupan, baik ucapan atau perbuatan. Jelas ini. 3, menundukkan pandangan dari hal yang diharamkan Allah dan tidak mengikuti aurat orang lain. Tidak mengikuti itu apa? Di sini maksudnya bukan meniru ya. Nuturkeun. Jadi kalau melihat satu kali kan wajar ya. Kalau berkali-kali, nah, apalagi sekarang medsos ya, ngeri. Kadang-kadang ngeri, ada apa ya? Namanya meningali nu aneh gitu. Ya membuat kita takut lah ya. Mengikuti aurat orang lain itu maksudnya melihat terus-menerus maksudnya itu. Ya. Karena ya nama follower ya namanya. Lamun follower nate nutu maka aurat atau power itu mah. Jangan ya. Yang keempat, sabar dari berbuat maksiat, karena sabar dalam menjauhi maksiat menolong seseorang untuk memiliki rasa malu. Mendidik anak memiliki sifat malu, bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat malu. Itu saja sementara yang bisa disampaikan dan dibahas untuk pelajaran akhlak. Selesai, insya Allah nanti kita sambung dengan sabar. Apa itu sabar? Nah, nanti kita bahas ya. Kiat-kiatnya ya itu sabar. Ada kalau nggak salah. Kiat-kiat sabar.